Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-38. Sebelum kita mendengarkan renungan malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu atas kehidupan kami. Bentuk hati kami selalu ya Bapa, agar mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MMMTH yang berjudul Harga Mati. Renungan malam ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1-9 dengan ayat 7-nya yang berkata, "Berkatalah ia kepadanya, 'Maukah engkau sembuh?' Jawab orang sakit itu kepadanya, 'Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku.' Banyak orang beranggapan bahwa hidup manusia di dunia suatu saat akan menghadapi suatu masalah atau tantangan hidup yang tidak ada penyelesaian dan jalan keluarnya, atau menghadapi suatu masa atau suatu waktu yang tidak ada jawaban, atau disebut harga mati. Sama halnya yang pernah dialami oleh seorang pemuda yang ada di kolam Bethesda selama 38 tahun lamanya menunggu goncangan air kolam Bethesda yang sudah menjadi harga mati dari kesembuhan lumpuhnya itu. Dari apa yang dialami seorang lumpuh 38 tahun meminta kesembuhan dari lumpuhnya itu, maka kita bisa melihat lebih jauh pengertian harga mati. Harga mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi. Artinya, tidak bisa dinaiki maupun diturunkan. Harga yang sudah dipatok. Jadi, arti dari harga mati adalah sesuatu yang sudah final atau tidak bisa diganggu-gugat. Dengan kata lain, sudah tetap. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang bisa menjadikan di dalam hidup kita harga mati? Jawabannya yaitu penyakit yang tidak sembuh-sembuh, selalu hidup penuh kekurangan, jabatan dan kedudukan yang tidak naik-naik, keuangan yang gali lubang tutup lubang, dan masih banyak yang bisa dikatakan menjadi harga mati. Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus bisa menjawab harga mati di dalam hidup kita dan memberikan jalan keluarnya? Jawaban yang pertama, karena Tuhan Yesus Allah 100% satu-satunya. Maka kasih-Nya tidak terbatas.
Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Kemurahan dan kebaikan kita rasakan setiap hari. Anugerah atau kasih karunia-Nya bisa kita nikmati dan alami setiap hari. Penjagaan, pemeliharaan, dan penyertaan selalu ada dan diberikan dalam hidup kita. Kesehatan dan kesembuhan diberikan tepat waktunya pada waktu kita mengalami sakit. Dan tidak ada Allah di dunia ini, hanya Tuhan kita Yesus Kristus." Dalam Ulangan 6 ayat 4, "Dengarkan hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jadi, di dunia ini tidak ada Allah selain Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, dunia ini di bawah pengawasan dan pengadilannya. Karena dunia ini Tuhan Yesus yang menciptakan. Karena kehadiran dalam dunia dan alam semesta ini tidak dapat dibatasi dengan apapun juga. Semua yang ada di dunia ini milik Tuhan Yesus. Terlebih, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Seperti yang Ibrani 13 ayat 8 katakan, Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, Tuhan Yesus tidak mau atau tidak senang hidup kita ditindas dan diikat oleh orang lain atau iblis setan atau kuasa kegelapan. Hidup kita yang terus-menerus menderita, tertekan, terhimpit, teraniaya, dan menghadapi kebingungan serta kebimbangan. Hidup yang tidak mengalami dan mendapatkan damai sejahtera dan hati gembira. Apalagi hidup kita yang mengalami sengsara dan penderitaan yang berlarut-larut. Yeremia 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yang keempat, Tuhan Yesus maju ke depan membela kita dari musuh-musuh kita, dari orang yang mau berbuat jahat, curang, dan licik kepada kita, dari peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat manusia. Terutama, Tuhan Yesus sanggup membuat musuh kita takut dan mendapat malu. Keluaran 14 ayat 14. "Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Roma 12 ayat 19. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan.
Yang terakhir, Tuhan Yesus sangat suka dan senang menjawab yang mustahil dan tidak mungkin di hidup kita. Maka dari itu, mulai sekarang, yang mustahil-mustahil atau tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita, mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Yang mustahil atau tidak mungkin kita lakukan, tinggalkan saja. Yang paling penting, kita lakukan dan kerjakan. Kita sembah, tinggikan, muliakan, dan agungkan nama Tuhan Yesus. Dari beberapa hal tersebut, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apalagi bagi kita sudah menjadi harga mati di dalam hidup kita ini. Karena harga mati dapat diselesaikan dan dapat dimenangkan oleh Tuhan Yesus dengan bantuan dan pertolongan serta penyertaan yang tepat waktunya. Amin. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.